University. Alhamdulillah bertemu lagi di sesi bedah buku yang selalu teman-teman tunggu, yaitu sesi bedah buku bersama Semanggi X Coach Shop. Hari ini hari Kamis manis, kita biru-biru. Dan saya ditemani oleh duo ganteng. Biasanya saya ditemani cewek nih. Hari ini saya ditemani laki-laki ya. Oke, tak kenal sama kata saya, mungkin teman-teman di sini bisa kenalan dulu. Saya Arman Afrizal dari divisi logistik dari Coach Shop Jakarta. Oke, satu lagi. Halo semua, saya Asap Surya dari divisi logistik Coach Shop Jakarta. Oke, teman-teman apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik Bu. Awkward momen ya. Tanya balik dong kabar saya. Saya juga mau tanya kabarnya ya guys. Oke, apa? Untuk Ibu sendiri, Oh apa ya, kabar Ibu? saya juga baik ya. Oke, teman-teman di sini dua-duanya dari tim logistik ya. Iya. Oke, jadi saya hari ini ditemani oleh Mas Arman dan juga Mas Asep yang berkecimpung di bidang logistik. Suka dukanya apa nih di logistik, Mas Arman, Mas Asep? Berisik sih Bu. Langsung ini ya, gamblang menyebutkan tanpa ragu berisik gitu ya. Oke, kalau Mas Asep sendiri? Sukanya timur karena kita kan harus semuanya bersinergi. Sukanya, kalau dukanya ya berat. Oke, Mas Arman, kalau bilangnya cuma berisik, sukanya apa? Sukanya Atau kan berisiknya yang kamu suka? berisik yang saya suka Bu. Oh, berisiknya yang suka. Semakin teriakannya semakin kencang, kita tuh semakin konsentrasi semakin tinggi Bu. Oh gitu. Iya. Kalau dukanya apa nih? Dukanya jantung kadang dedet gitu. Karena barangnya kayak Oh, oke. Jadi kalau teman-teman datang ke Coach Shop Jakarta tuh ada paku bumi ya guys, karena barang-barang itu tuh berat-berat. Oke, tadi kan berat-berat, makanya Mas Asep bilangnya dukanya berat, barangnya berat, tekanannya berat, serba berat gitu ya. Tapi teman-teman dari lihat dari berat badannya sih malah makin gak berat ya, karena Iya, Bu. tekanan badannya. udah urusan apa tadi. Oke, nah teman-teman, Mas Asep sama Mas Arman ini kerja di Coach Shop. Coach Shop itu apa sih? Coach Shop itu jual scanner dan label. Oke, scanner dan label. Kalau menurut Mas Asep, Coach Shop itu apa? Coach Shop itu toko retail yang menjual berbagai macam alat untuk kebutuhan jual beli seperti scanner, retail, dan label gitu. Oke, jadi kalau teman-teman butuh kebutuhan yang disebutin Mas Arman dan Mas Asep, teman-teman bisa kunjungi Tokopedia kita, Shopee, dan juga bisa langsung datang di alamat kita di mana? Di Rukan Mangga 2 Mall, Blok A nomor 7 dan 6. Oke, nah langsung aja kita tanpa berbasa-basi lagi udah kenal Mas Asep dan Mas Arman. Kita hari ini mau sharing dan bedah buku. Kita juga akan sharing our thoughts kita atau pemikiran kita tentang bab yang mau kita bahas, yaitu dari buku yang berjudul Do You Do You Do You karya Felix Sandro Ruby, yang dimana beliau adalah salah satu penulis dengan buku yang paling bestseller di dekadenya, yaitu yang You Do You, mega bestseller. Yang dimana buku ini membahas tentang self improvement, discovering life through experiments, yang dimana memang isinya bukan karangan ya guys, tapi banyak eksperimen yang dialami oleh si Felix sendiri ataupun dari beberapa jurnal yang memang dia bahas. Nah, di sini tuh buku ini ada banyak babnya, yaitu kalau misalkan saya lihat dari daftar isi ini ada 5 bab, dan semua bab itu punya sub, yang dimana setiap subnya itu simple dan singkat banget tapi cukup ngena. Yang dimana yang hari ini kita mau bahas ada di bab 3.9, yaitu bersahabat dengan gagal. In order to love who you are, you cannot hate the experience that shaped you. Yang artinya adalah kamu harus mencintai siapa diri kamu, karena kamu nggak bisa membenci experience atau pengalaman yang membentuk kamu. Jadi setiap bab itu diawali dengan beberapa quotes yang relatable sama bab yang mau dibahas. Dan di bukunya juga selalu bahas terkait ada contohnya gitu, ada beberapa contoh kayak percakapan si penulis atau apapun itu.
Oke, karena saya nggak akan banyak bicara teman-teman, saya hanya opening. Nanti yang akan banyak berbicara itu adalah dari Mas Asep dan juga Mas Arman. Siapa yang mau mulai duluan? Saya dulu. Oke, silakan Mas Asep. Kalau misalkan dari buku ini tuh dia menceritakan dari judulnya aja bersahabat dengan gagal, yang dimana kita nggak boleh takut sama yang namanya gagal. Soalnya kalau kegagalan itu kan awal dari sebuah keberhasilan yang tertunda. Dan di buku itu dia menceritakan kalau misalkan ada sebuah pilihan, di mana pilihannya itu kita tuh nggak boleh takut sama sebuah pilihan, karena sejatinya kita pasti gagal kalau misalkan kita takut duluan. Nah makanya di situ diceritakan kalau misalkan ada dua pilihan, kita yakinin dulu kita bisa yang mana. Percaya kalau misalnya kita ambil, kita bisa melalui itu. Jangan kok kita disuguhin sama sebuah pilihan tapi kita udah nyerah duluan. Kalau misalnya gitu, itu otomatis pasti akan gagal karena kita menyerah duluan sebelum kita memulai. Seperti itu. Oh berarti sebelum mengambil sebuah keputusan berarti harus tahu diri sendiri dulu. Iya. Dan rata-rata tuh dari semua yang diceritakan di buku itu kurang lebih semuanya tentang pilihan. Karena setiap pilihan kan pilihan itu nggak datang dua kali. Jadi kalau misalkan datang pilihan, coba dulu aja ambil dan semuanya serahkan sama kemampuan kita. Percaya dulu aja kalau misalkan kita itu bisa dari pilihan tersebut. Gitu. Oke, itu yang opening dari Mas Asep, bahwasanya semua hidup selalu kita dihadapkan oleh banyak pilihan, gitu ya. Dan sejatinya kita sebagai manusia diajarkan di buku ini kita harus selalu bisa pilih, dan tipsnya adalah memilih yang paling kita yakini. Oke, saya jadi muncul pertanyaan, gimana kalau kita nggak yakin sama dua-duanya? Atau dari beberapa opsi yang muncul di hadapan kita? Kalau untuk hidup saya, boleh. kalau hidup saya, yakin itu masalah belakangan Bu. Yang penting saya tahu kemampuan diri saya, dan ketika saya ambil kesempatan itu, saya menjalani itu dengan baik dan dengan kepercayaan diri saya sendiri. Oke, yang terbaik ya. Oke, itu tips dari Mas Arman. Walaupun dia belum yakin dia akan berhasil atau enggak, tapi Mas Arman udah betul-betul tahu diri Mas Arman, kemampuan Mas Arman, sehingga Mas Arman yang Mas Arman yakini adalah aku yakin bisa lakukan yang terbaik. Wih, good banget. Kalau menurut Mas Asep gimana untuk case yang seperti itu? Sebenarnya saya sedikit setuju dengan Mas Arman. Kalau misalkan yakin itu belakangan, cuman balik lagi yang kita pilih itu resikonya besar atau tidak. Kalau misalkan besar dan kita awal nggak yakin, lebih baik pikirkan lagi. Kalau misalkan resikonya kecil, kenapa tidak ya? Oke. Kalau untuk versi Mas Asep melihat bayar resiko juga ya, setuju dengan apa yang dikatakan Mas Arman, plus pelajari resiko yang kemungkinan akan dihadapi. Oke, saya boleh tanya balik. Kali ini kan discussion ya guys, jadi ditanya balik dong guys. Oke. Kalau ibu Kalau menurut saya juga pernah dihadapkan sama beberapa pilihan yang saya nggak bisa pilih. Tapi semakin dewasa, saya belajar bahwasanya kita bisa memilih resiko mana yang paling nyaman untuk kita hadapin. Jadi betul kata Mas Asep sama Mas Arman tadi, setiap pilihan itu kan semuanya ada resikonya. Kecil besar tuh semuanya ujung-ujungnya ada resikonya, ada selalu yang harus kita bayar. Nah, kalau saya sendiri, saya pilih yang memang saya rasa saya pengen jalanin itu. Kalau misalkan kata orang nih, udah jadi istrinya pejabat aja, kaya raya gitu ya. Loh, kalau saya lebih nyaman jadi istri seorang pengusaha biasa yang retailnya di seluruh cabang Indonesia, kenapa saya harus pilih pejabat gitu. Jadi saya balik lagi ke diri saya gitu, bagaimana saya yakin untuk bisa nyaman menjalani. Atau misalkan kalau saya pribadi itu dihadapkan dengan dua, mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi istri dan ibu wanita karir. Ada yang kadang ada yang bilang kayak, kenapa kamu udah lulusan itu nggak kerja gitu, padahal kamu bisa kerja loh. Kalau dia nyamannya jadi ibu rumah tangga untuk ngedidik anaknya, why not gitu. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Itu sih versi saya.
tapi agak berkesinambungan sih Bu, kalau cowok yang seperti itu. Gimana Karena tuh? nggak mungkin kan cowok bapak rumah tangga Ada loh mas, serius di luar negeri itu ada. Jadi nganggur gitu. nggak nganggur. Jadi kalau ya memang di Indonesia tuh nggak lumrah ya. Kita kalau misalkan ngomongin bayi ras sama bayi agama tuh nggak masuk lah. Karena kalau secara kodrat ya laki-laki bekerja, perempuan di rumah gitu ya. Di luar negeri itu ada. Jadi kesepakatan gitu. Saking apa? Saking begini itu udah banyak gender, setara gender kan gitu ya. Di luar negeri ada cowoknya masak, beres rumah, didik anak. Karena apa? Karena si perempuan merasa nggak mampu. Nah dia bilang, saya mampunya kerja, saya tidak bisa mengurus urusan rumah, stres di rumah, saya kalau kerja saya fine. Nah si cowok ini setuju dan akhirnya mereka sepakat untuk itu. Dan memang gak mudah karena dunia ini tuh udah punya stigma masing-masing ya, bapak kerja, ibu di rumah. Oh mau jadi bapak rumah tangga. Saya nggak mau jadi. Jadi balik lagi kalau misalkan hubungannya sama antar manusia ya kesepakatan kamu gitu ya. Contohnya kayak saya ya, saya kenapa jadi ibu yang sambil bekerja ya karena memang ada tujuan yang kita perlu raih dan salah satu caranya ini. Jadi balik lagi ke Mas Arman, kalau kamu mau jadi bapak rumah tangga alasannya apa dan apakah keluarga kamu siap? Karena kamu siap untuk punya bapak rumah tangga gitu. Karena kalau bisa seperti itu, kalau misalnya di Indonesia sendiri jadi bahan cemoohan. Betul. Iya, dan balik lagi ke apa yang saya katakan tadi, apakah kamu siap dengan resiko itu? Jadi omongan tetangga. Jadi omongan tetangga karena kamu bapak rumah tangga, istri kamu kerja, berangkat pagi pulang malam. Ya sama kayak kalau resiko saya adalah kayak udah kaya ngapain kerja? Ini tahu dia mana dia sih udah kaya gitu kan. Jadi gitu sih. Oke, kita balik lagi ke buku ya. Mungkin ini adalah bahasan terakhir karena setiap subbab ini lumayan simple tapi lumayan ngena gitu ya. Bagaimana caranya kita mengupgrade mindset kita supaya kita bisa yakin sama diri kita sendiri untuk memilih berbagai pilihan. Karena nyatanya memang kita disuruh bersahabat nih dengan gagal. Kalau menurut Mas Asep sama Mas Arman gimana caranya? Versi kalian? Kalau dari saya sendiri, pasti kan kegagalan itu dari kesalahan yang ada di diri kita kan gitu. Kemudian di hari yang akan datang, semisal kesempatan itu datang lagi, karena kan kesempatan itu emang tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan datang untuk mereka yang tidak berhenti mencoba. Itu ya, kalau ditulis quotes-nya keren banget. Oke. Jadi ketika kesempatan itu datang yang kedua kalinya, kita belajar dari kegagalan yang kemarin, kesalahan apa yang kita perbuat, dan kesalahan itu yang kita perbaiki di kesempatan Kemudian yang datang. Oke, berarti itu cara Mas Arman untuk mengubah mindset terkait supaya kita nggak anti gagal. Anti gagal maksudnya anti gagal itu bukan berarti kita nggak pernah gagal ya guys. Maksudnya kita nggak takut sama yang namanya kegagalan sehingga kita mau mencoba dan break our limits gitu. Kalau versi Mas Asep sendiri? Kalau misalkan dari saya kurang lebih bersama sama karena ketika tadi pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengupgrade diri kita agar siap menghadapi sebuah kegagalan itu intinya semua belajar dari pengalaman karena setiap pengalaman itu sebuah ilmu ketika nanti kita menghadapi sebuah tantangan lagi atau sebuah pilihan yang dimana resikonya itu besar ataupun kecil itu kita bisa melalui itu dari pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya pengalaman rentan kegagalan itu kurang lebih hampir 20-30% kalau misalkan menurut saya. Oke, jadi itu caranya Mas Asep untuk bisa bersahabat dengan gagal adalah dengan menjadikan kegagalan itu sebuah pelajaran yang dimana itu akan menjadi bekal Mas Asep untuk bisa sukses. Oke, nice banget pembahasan hari ini ya tentang bersahabat dengan gagal. Dan closing statement dari si penulis adalah you cannot make a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Kita bikin bayi aja gak bisa dalam waktu kurun 1 bulan walaupun kita punya 9 wanita yang lagi hamil. Jadi semua tuh butuh proses gitu ya. Ini sih yang disampaikan oleh Warren Buffett gitu ya. Terus kalau dari Mas Asep sama Mas Arman nih yang mau disampaikan teman-teman di rumah, closing statementnya untuk kita sebagai pribadi bisa lebih bersahabat lagi dengan gagal. Kalau dari saya,
kalau kalian berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, jangan pernah takut gagal. Karena kalau kalian tidak pernah memulai dan kalian tidak akan tahu kapan kalian berhasil. Oke, kalau dari Mas Asep, Seperti yang saya katakan sebelumnya, kegagalan itu sebuah ilmu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi mencoba, jangan mikirin gagalnya dulu, usaha terbaik dulu aja. nah semoga kata-kata Mas Asep tadi betul-betul disimpan ya guys. Sama Mas Arman juga, karena sedikit cerita Mas Arman itu tidak mau jadi dia adalah dua teman-teman saya senang sih dua teman saya ini mendapat bab yang ini karena mereka ini pernah jadi pribadi yang takut gagal. Ya sebenarnya saya juga pernah menjadi pribadi yang takut gagal. Dulu saya pernah menolak untuk menjadi sales gitu ya, tapi sekarang saya menyesal karena saya tidak dapat tawaran itu, malah jadi dapat kesempatan yang lebih oke lagi sih, bukan cuma jadi sales gitu ya, tapi jadi semuanya. Mungkin closing statement dari saya adalah banyak banget statement terkait habiskan jatah gagal kamu. Tapi menurut saya yang lebih bijak adalah bagaimana kita bisa mengefisiensikan semua kegagalan yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini bukan hanya ada kegagalan versi dari kita, tapi ada kegagalan orang lain juga. Dan orang yang bijak dan orang yang cerdas adalah orang yang bisa belajar dari kegagalan orang lain, karena nggak perlu modal. Dia hanya perlu modal mendengarkan dan mau menurunkan egonya untuk bisa belajar kegagalan dari orang lain. Yang kedua adalah belajar kegagalan dari diri sendiri, emang lebih mahal, tetapi ya seperti kata Mas Asep tadi, itu bisa kita jadikan pelajaran berharga. Karena satu-satunya orang bodoh itu hanyalah orang yang tidak ingin belajar kegagalan dari manapun, karena dia merasa itu bukan salahnya. Ini saya dapat dari Ade Rai waktu itu di video, dan menurut saya itu sangat-sangat setuju, sangat-sangat betul. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna teman-teman, tapi semuanya hanya bisa kita lakukan yang terbaik dengan cara kita tetap belajar, open minded, dan selalu bisa mendapatkan segala sesuatu yang positif. Terus tadi saya lumayan ingat sesuatu pas Mas Asep bilang jangan pernah takut gagal dulu ketika memulai. Saya juga pernah tuh seperti itu, kayak kalau nggak bisa gimana, karena saya termasuk tipikal orang yang selalu melihat banyaknya kemungkinan, termasuk kemungkinan yang buruk. Saya alhamdulillah punya kemampuan seperti itu, tapi negatifnya adalah saya jadi tidak berani memulai. Dan akhirnya saya dikuatkan oleh salah satu kata-kata yang seperti Mas Asep tadi itu dari manajer saya. Dia bilang jangan pikirin gagalnya dulu, tapi pikirkan cara terbaik agar kamu bisa nyampe gitu ya. Oke, tidak terasa sudah habis bab kita bahas ini. Terima kasih banyak Mas Arman dan Mas Asep. Tolong video ini jangan hanya diupload, tapi ditonton juga oleh Mas Arman dan Mas Asep yang pernah takut gagal juga. Tapi di video ini juga saya pernah kok takut gagal. Jadi semuanya itu normal. Kalau kamu pernah ngerasain takut gagal, berarti kamu manusia guys. Ini mana kita memang perlu terus belajar agar kita bisa lebih upgrading. Oke, terakhir rating dari Mas Arman dan Mas Asep untuk buku Yuduyu. Untuk buku Yuduyu ratingnya 8,5 Bu. Karena relate sama kehidupan saya. Oke, kalau Mas Asep? Kalau misalkan saya bagi dua. Kalau misalkan untuk rating, pertama dari kosakata bahasa 4, untuk 4/10, 4/5. 4/10. Oh, 4/10. Untuk isinya itu 9. Kenapa kok sekatanya? Saya nggak suka sama kata bahasa. Iya, ini bahasanya emang gaul banget sih guys. Kayak dia tuh kayak anak muda yang saya jadi teringat seseorang yang ngomongnya agak nyablak gitu ya. Jadi memang bahasanya seperti itu. Tapi mungkin tujuan si penulis adalah untuk lebih mendekat ke pembaca. Kalau dari saya sih jujur biasa aja bukunya. Tadi mungkin karena kata-katanya terlalu mengakrabkan, jadi memang dari tujuan si penulis itu pengen orang lebih mengerti sama apa yang dia sampaikan. Tapi menurut saya terlalu pendek-pendek gitu. Misalkan lagi bahas A, itu tuh cuma kayak 3 lembar dan rasanya kurang puas gitu. Ketika sesuatu bab yang saya rasa tuh bisa dibahas lebih panjang lagi, lebih kompleks lagi. Karena mungkin dari beberapa buku yang saya baca, bukannya sok-sokan ya, maksudnya buat kamu tebal enggak, tapi ibarat kata kayak ngegantung gitu. Ini tuh cuman ini kayak misalkan di Bersahabat dengan Gagal, ini dia cuman ngingetin aja, intinya kita disuruh belajar dari experience. I know, but
dia nggak ngajarin kita untuk bagaimana kita menumbuhkan mindset. Makanya tadi saya ada nanyakan ke versi teman-teman, dia hanya menjelaskan gitu bagaimana kita apa itu bersahabat dengan gagal, tapi nggak ngasih tahu caranya gitu ya. Mungkin ada di buku yang lain, saya juga belum tahu karena juga kita lagi bahas buku ini. Oke, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah menurut kamu buku Yudu ini gimana, dan mungkin teman-teman mau saran kita bahas buku apa lagi. See you in next video. Bye.